Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Oh baik, terima kasih karena kita semua sehat untuk hari ini. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Temanya tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarga. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Saya minta satu orang, Justin, untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Justin yang telah memimpin kita dalam doa pembuka untuk kegiatan awal kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita pada hari ini, saya absen dulu. Semua hadir? Baik, terima kasih. Semua sudah hadir. Jadi hari ini bersyukur kita semua sehat dan kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, apa alasan kita harus menghormati orang tua? Ada yang bisa jawab? Oke, angkat tangan. Ya, Freddy. Kenapa? Apa alasannya kita menghormati orang tua? Apa? Karena orang tua adalah apa? Karena orang tua apa? Karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Terima kasih, jawabannya bagus. Siapa lagi yang bisa jawab? Oke. Feni. Apa? Karena orang tua telah membimbing dan membesarkan kita. Baik. Jawabannya bagus. Lalu pertanyaan yang kedua. Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Ada yang bisa jawab? Oke, Stefan, apa jawabannya? Dengan cara apa? Yaitu dengan mengikuti dan mematuhi perintah-perintah orang tua. Baik. Lalu apa lagi yang lain? Dengan tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua melalui kata-kata dan perbuatan yang kalian lakukan. Baik, terima kasih. Semua jawabannya bagus. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Ayo, ada yang bisa jawab? Feni, apa? Ya, orang tua. Bagus. Jadi orang pertama yang mendidik kita di dalam keluarga itu adalah orang tua. Baik anak-anak, terima kasih. Semua jawabannya bagus-bagus. Dan materi hari ini akan berjalan dengan baik karena anak-anak sedikit memahami tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menampilkan gambar sebagai acuan atau bahan dasar bagi anak-anak supaya bisa memahami tentang peran keluarga dalam kehidupan anak-anak. Yaitu di sini Bapak akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian, temukan
Momen istimewa bersama keluarga yang telah membantu perkembangan diri apa? Kira-kira momen seperti apa yang anak-anak temukan dalam keluarga? Ayo, Justin jawab. Hari ulang tahun. Baik, terima kasih. Apalagi yang lain? Hadiah saat kamu berprestasi. Oke, jawabannya bagus. Dibelikan baju baru. Ya, oke. Apalagi yang lain? Mungkin kita sebagai orang Katolik, pesta komuni itu juga momen istimewa bersama keluarga. Apalagi yang lain? Feni, ayo jawab. Ya, mungkin piknik bersama keluarga ke pantai. Itu juga salah satu momen penting yang kita temukan di dalam keluarga. Baik anak-anak, apa yang kalian jawab tadi semuanya itu benar. Dan untuk menjawab beberapa pertanyaan kita, ada sebuah cerita. Saya minta satu orang untuk menanggapi membaca dan memahami cerita tentang Ayu Utami. Saya minta Freddy untuk membaca dan merenungkan bersama-sama serta memahami cerita tentang Ayu Utami. Saya minta kesediaannya waktu 4 menit untuk memahami, mendalami secara bersama tentang cerita Ayu Utami ini. Baik anak-anak, cerita Ayu Utami ini yaitu membahas tentang kisah perjuangan Ayu Utami sebagai penulis novel atau penulis cerita yang mana dia adalah orang yang selalu berusaha, giat belajar, dan orang tuanya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Anak-anak, setelah kita mendengar cerita tentang Ayu Utami tadi, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan lagi sebagai acuan supaya anak-anak lebih memahami tentang materi ini, tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling menarik dari pengalaman Ayu Utami tentang peran orang tuanya? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, Freddy. Apa peran orang tuanya? Orang tuanya selalu mendukungnya belajar, menyekolahkan dia setinggi-tingginya, sehingga apa yang dia cita-citakan bisa tercapai. Siapa lagi yang bisa jawab? Feni, ayo jawab. Apa peran orang tuanya? Orang tuanya selalu memberi motivasi baginya, memberi dia semangat. Baik, terima kasih. Jawabannya bagus-bagus ya. Semuanya pintar. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Bapak lanjutkan pertanyaan yang kedua. Menurut Ayu Utami, bagaimana orang tuanya berperan dalam perkembangan dirinya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ayo, Stefan. Apa jawabannya? Jadi orang tua berperan dengan menyekolahkannya, yaitu membantu keuangan sekolahnya hingga ia bisa sekolah dengan baik. Apalagi yang lain? Menyuruh Ayu Utami untuk terus semangat belajar. Baik, bagus. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab? Justin. Apa? Jadi orang tuanya selalu memberikan dorongan terbaik bagi Ayu Utami sehingga dia bisa menjadi penulis terbaik. Oke anak-anak, semua jawabannya bagus. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Inspirasi apa yang dapat dipetik sehubungan peran orang tua dalam perkembangan diri bertolak dari kisah Ayu Utami? Kira-kira inspirasi apa yang dapat dipetik sehubungan peran orang tua dalam perkembangan diri bertolak dari kisah Utami? Ayo, siapa yang bisa jawab? Markus, apa jawabannya? Inspirasi apa? Orang tua
selalu memberikan dorongan untuk semangat belajar bagi anaknya. Oke, terima kasih. Apalagi yang lain? Kita harus tetap semangat belajar, fokus, supaya bisa menggapai cita-cita yang kita impikan. Oke, terima kasih. Apalagi yang lain? Mungkin Feni bisa jawab. Harus tetap semangat belajar, membantu pekerjaan orang tua di rumah, menyenangkan orang tua dengan cara semangat belajar. Baik, terima kasih. Anak-anak, semua jawabannya bagus-bagus dan Bapak memberikan aplaus untuk kalian yang bisa menjawab pertanyaan yang Bapak jelaskan kepada kalian. Baik anak-anak, mari kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Ya, ini ada gambar yaitu tentang keakraban orang tua dan anak-anaknya. Bapak mau tanya lagi, kira-kira apa yang kamu dapatkan, yang kamu alami di rumah sebagai seorang anak bersama kedua orang tua kalian di rumah? Apa? Kalian selalu hidup bersama, membantu pekerjaan orang tua. Apalagi yang lain? Ayo jawab. Membersihkan rumah. Apalagi yang lain? Menyenangkan hati orang tua dengan tutur kata yang baik. Bagus. Apalagi yang lain? Tidak menyulitkan orang tua dengan apa? Menjadi anak yang baik, pintar, cerdas, rajin bekerja, rajin ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh sesuai dengan gambar-gambar yang Bapak tampilkan di sini supaya apa? Kalian bisa memahami dan mengerti tentang apa makna keluarga dalam kehidupan Anda sebagai seorang anak. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian keluarga. Jadi keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah, yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan darah, karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Ya, jadi keluarga dapat dipahami sebagai kumpulan orang-orang yang sangat dekat, kumpulan dari orang-orang yang memiliki darah yang sama, hubungan kekerabatan antara kakek nenek, bapak mama, saudara-saudara kita, semuanya lahir, besar, dan berkumpul di dalam satu keluarga. Ya, keluarga diartikan sebagai lingkungan pertama dan utama tempat kita dididik, dilahirkan, dan dibesarkan. Nah, banyak orang tanpa sadar terbiasa menuntut orang lain daripada berpikir tentang tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap orang lain. Hal itu juga sering terjadi dalam kehidupan kalian di rumah, yaitu akibatnya sering terjadi konflik dan salah paham. Orang tua merasa anaknya tidak memahami dengan kesibukan dan kelelahan yang mereka rasakan. Sementara itu, anak merasa orang tua dan anggota keluarga tidak mau mengerti dirinya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya komunikasi atau cara komunikasinya yang salah. Contohnya apa? Orang tua sebenarnya tahu bahwa membayar uang sekolah itu kewajiban, tetapi karena kesibukan bisa jadi mereka lupa membayar. Dan kalau masalah ini dikatakan pada orang tua yang baru datang bekerja dan masih dalam keadaan lelah, banyak orang tua akhirnya berubah menjadi marah. Nah, anak-anak, siapa yang minta uang sekolah kepada orang tuanya saat dia pulang kerja, langsung minta uang untuk bayar uang sekolah? Siapa? Ayo, Fendi jawab. Oh, tidak ada. Baik. Jadi caranya bagaimana meminta uang pada orang tua untuk bayar uang sekolah? Apa jawabannya? Ya, jadi meminta kepada orang tua di saat mereka tidak sibuk bekerja.
Tujuannya supaya apa? Supaya mereka bisa memahami dengan baik bahwa membayar uang sekolah adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Nah, kita pun sebagai anak harus tetap meminta atau bertutur kata yang baik kepada orang tua untuk hal-hal yang kita butuhkan seperti bayar uang sekolah, meminta uang untuk beli ballpoint, beli buku, beli tas dengan cara yang baik-baik tanpa menyakiti dan menyulitkan kedua orang tua kita. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan atau yang Bapak berikan kepada adik-adik, kepada anak-anak, supaya bisa menjadi bahan diskusi bagi kalian. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Lalu yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Dan pertanyaan yang ketiga, siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Dan yang keempat, apa saja yang harus diajarkan? Nah, 4 pertanyaan ini didiskusikan dalam kelompok. Nah, 4 kelompok ini setelah selesai mengerjakannya, jadi mewakili 1 orang untuk mempresentasikannya di depan kelas masing-masing. Baik anak-anak, kita akan memulai presentasi kita. Yang pertama, untuk kelompok A, saya beri kesempatan kepada Vera untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Jawabannya apa? Ketua kelompok, coba jelaskan. Ya. Yang menjadi pengikat persekutuan keluarga, menurut Anda seperti apa? Apa? Jadi keluarga harus hidup rukun, hidup damai, hidup tenang. Dengan cara apa? Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, bersikap jujur, peduli, dan punya rasa tanggung jawab. Nah, bagus sekali untuk jawaban pertanyaan dari kelompok A. Terima kasih untuk Vera yang telah menjelaskan pertanyaan yang Bapak berikan. Lalu yang kedua, kelompok B. Saya berikan kesempatan kepada Ferdi untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Ayo, ketua kelompok jawab. Apa? Yang menjadi penanggung jawab siapa? Semua anggota keluarga. Oke. Baik, terima kasih. Yang menjadi penanggung jawab semua anggota keluarga untuk memelihara cinta kasih di dalam keluarga itu sendiri, baik orang tua maupun anak-anak. Ayo kelompok C, jawab pertanyaan nomor 3. Saya beri kesempatan kepada ketua kelompoknya. Markus, ayo jawab, siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Siapa? Orang tua. Oke, jawabannya bagus. Jadi orang tua yang mendidik anak di dalam keluarga. Itu adalah tanggung jawab dan tugas utama orang tua. Lalu untuk kelompok D, jawab pertanyaan nomor 4. Apa saja yang harus diajarkan? Apa jawabannya? Ayo kita kelompok jelaskan. Saya berikan kesempatan kepada Lisa untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Apa saja yang harus diajarkan? Apa? Diajarkan tentang bekerja, apalagi yang lain? Bersikap sopan santun, bertanggung jawab, jujur, dan apalagi yang lain? Rajin ke sekolah, dan berbagai hal-hal penting lainnya. Baik anak-anak,
Dari 4 pertanyaan ini yang telah didiskusikan dalam kelompok kalian, semua jawaban kalian itu sangat bagus. Dan Bapak memberikan aplaus kepada anak-anak karena pertanyaan ini telah didiskusikan dan dijawab dengan baik oleh anak-anak sekalian. Nah, untuk lebih mendalami tentang materi ini, Bapak akan menjelaskan tentang persekutuan keluarga. Jadi idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Dan cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus tumbuh dalam keluarga. Nah, anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tuanya. Anak jangan sampai menjerumuskan orang tuanya pada dosa. Contohnya apa? Ada orang tua yang korupsi karena anaknya terlalu menuntut hidup mewah. Atau banyak orang tua gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menurut nasihatnya. Nah, anak punya hak untuk mengingatkan orang tuanya agar tidak melakukan hal-hal yang buruk dan mereka tetap memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nah, anak-anak sekalian, tugas orang tua memang tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan. Mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi samanya dengan cara apa? Yaitu berdoa bersama di dalam keluarga. Juga apa? Menjaga keutamaan-keutamaan sosial sejak dini. Jadi kamu itu dilatih sejak dini untuk peduli dengan orang lain, dengan lingkungan, bersikap toleransi, murah hati, gotong royong, memperhatikan yang lemah dan kekurangan, jujur, adil, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami tentang materi kita hari ini, jadi kita mendalami ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan di dalam kitab suci dan beberapa dokumen-dokumen di dalam gereja Katolik. Saya minta satu orang untuk mendalami dan membaca kitab suci. Keluaran 20 ayat 12 dan Amsal ayat 4 bab 4 ayat 13. Saya minta Vera untuk membaca dan memahami isi kitab suci ini. Nah, baik anak-anak, setelah kita mendalami kitab suci tadi, ada beberapa pertanyaan penuntun yang kalian bisa jawab, yang Bapak berikan kepada kalian supaya kamu lebih memahami tentang materi yang kita bahas hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan gereja dan kitab suci tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian? Ayo, ada yang bisa jawab, angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Oh, Chelsea. Oke, jawab Chelsea. Apa? Bagaimana pandangan gereja dan kitab suci tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian? Apa? Nah, pandangan gereja dan kitab suci tentang peran keluarga yaitu kita harus menjadi anak yang bisa menghormati orang tua, karena dijelaskan di dalam kitab suci, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan kita pun harus mengikuti nasihat dan didikan orang tua yang dijelaskan dalam kitab Amsal. Lalu pertanyaan yang kedua, berdasarkan pandangan gereja dan kitab suci, apa saja tanggung jawab kalian terhadap keluarga kalian? Apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Apa? Tanggung jawabnya apa? Yaitu menjadi anak yang baik, yang penurut bagi orang tua, yang menghormati orang tua, yang peduli, yang bersikap jujur,
dan juga mengikuti nasihat-nasihat yang telah dijelaskan di dalam kitab suci. Lalu pertanyaan yang ketiga, kemukakan makna yang kalian temukan setelah mendalami pandangan gereja dan kitab suci tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian. Apa? Coba kemukakan makna yang kalian temukan. Siapa yang bisa jawab? Chelsea. Oke, apa pendapatnya? Apa? Yaitu bisa menjadi anak yang baik bagi orang tuanya dengan cara apa? Membantu pekerjaan orang tuanya. Melakukan berbagai hal-hal yang baik, rajin berdoa di dalam keluarga, dan juga menjadikan Tuhan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Chelsea. Nah, ini jawaban yang sangat bagus dan memberi acuan serta semangat bagi kita supaya bisa menjadi anak yang baik di dalam keluarga kita. Nah, anak-anak sekalian, hari ini materi kita sudah dibahas dengan baik dan anak-anak bisa memahaminya tentang materi peran keluarga bagi perkembangan diri kalian. Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit kesimpulan. Keluarga merupakan lingkungan pendidik pertama. Keluarga disebut juga rukun hidup. Di dalam keluarga, anak pertama mengalami pendidikan yang membantunya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup sebagai anggota masyarakat dan umat beriman. Di dalam keluarga, khususnya melalui orang tua, anak-anak mengenal dan dididik mengenai keutamaan-keutamaan hidup. Misalnya, menghargai orang lain, kerendahan hati, saling menolong, berbagi, disiplin, dan kerja keras yang dibutuhkan untuk hidup di tengah masyarakat. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dan kita akan berjumpa pada pelajaran yang baru di hari selanjutnya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Saya minta Vera untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.